pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Pertama, pada hari ini kita membentuk panitia, baik itu ketua dewannya di SMP Pak. Jadi pemilihan ini betul-betul akan menentukan persyaratan. Ya kalau kita menggunakan sastra anak-anak ya, seseorang itu harus tahu 20 pasal ya, seorang pemimpin ya. Pertama dia cerdas. Ya guys, calon pertama. Julia Kari. Yang kelima. Ya. Berarti sudah ada 6 calon kandidat ketua OSIS. Yang pertama adalah Grace, yang kedua adalah Julia Tari, yang ketiga adalah Baskara, yang keempat adalah Manik, yang kelima adalah Mila, dan yang terakhir adalah Sinta. Nanti pada saat literasi Selasa itu menyampaikan misalnya visi dan misinya. Kalau ada yang temannya menyampaikan silakan. Ya, tapi bukan diangkat aja ya, menyampaikan Pak Forum. Jadi setelah kartu suaranya itu dicetak, tugasnya adalah memotong. Karena rencana Bapak, satu lembar folio itu akan dijadikan 2 kartu, kemudian dipotong dan ini dilipat, ya, dilipat. Itu tugas seksi logistik, sehingga tanggal 23 ini sudah siap. Jadi sebelumnya sudah dibentuk seperti itu. Seksi selanjutnya seksi keamanan. Surya 9B, Wahyu 8A, Manik 8C, Siska 9E. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Dekade Julia Tari dari kelas 8F selaku calon ketua OSIS SMP Negeri 4 Amlapura masa bakti tahun 2024-2025 paslon nomor 1. Dan saya, Kade Sinta Ayuni Dwi Kusuma dari kelas 8B sebagai calon wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2025 paslon nomor 1. Terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjadi pemimpin yang baik, teladan dan bisa dicontoh oleh seluruh siswa-siswi SMP Negeri 4 Amlapura. 3. Melanjutkan program OSIS yang belum terlaksana. 4. Meningkatkan kepedulian siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah serta mencegah siswa tidak dalam melakukan pelanggaran dengan mengutamakan kedisiplinan. 5.
5. Meningkatkan kinerja OSIS dan MPK agar bisa menjadi organisasi yang berkualitas, bermutu, dan bisa dipandang baik oleh seluruh pihak. Yang terakhir, Menerapkan 5S. semu, Sabar, salam, sopan santun. demi adab dan tingkah laku yang baik. Adapun program kerja yang kami buat. Yang pertama, melaksanakan hiking setiap 2 bulan sekali. 2. Membuat atribut OSIS dan MPK. 3. Melaksanakan bulan bahasa dengan lomba baru, yaitu menggambar baligrafi. Sekian visi misi dan program kerja kami. Ada yang ingin bertanya? Tugas sebagai OSIS. 3. Mencontohkan hal yang baik dalam segi perilaku, perkataan, cara berpakaian, maupun pergaulan. 4. Selalu mendukung kegiatan positif baik dalam segi akademik maupun non-akademik. Kasih Manik. Untuk mencapai visi, tentunya harus ada program dan kegiatan. Untuk itu akan disebutkan oleh wakil saya. Kepada Nanik, saya persilakan. Terima kasih. Jadi, adapun kami menyusun program sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sosialisasi kepada seluruh siswa maupun siswi SMP Negeri 4 Amlapura akan peraturan yang berlaku sehingga mereka mengetahui apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan yang kedua, melakukan sidak disiplin secara rutin minimal 1 minggu sekali agar terciptanya sekolah SMP Negeri 4 Amlapura menjadi sekolah yang disiplin dan tertib. Dan yang ketiga, melakukan perlombaan. Perlombaan yang kami maksud merupakan perlombaan untuk memajukan SMP Negeri 4 Amlapura dalam siswa-siswinya supaya menunjukkan bakatnya tersendiri. Dan untuk menyukseskan program yang kami buat, tentunya kami menyusun beberapa kegiatan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Amlapura, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta Dewan Pegawai SMP Negeri 4 Amlapura, serta rekan-rekan siswa dan siswi SMP Negeri 4 Amlapura. Perkenalkan, saya Nika Krispanita dari kelas 8B sebagai calon Ketua OSIS SMP Negeri 4 Amlapura masa bakti 2024-2025. Perkenalkan, saya Ika Desa Skara Junyantara dari kelas 8C sebagai calon wakil ketua OSIS SMP Negeri 4 Amlapura masa bakti 2024-2025. Kami paslon nomor undi 03. Pada masa kampanye pemilihan ketua OSIS yang berlangsung selama 1 pekan ini, izinkan kami memaparkan visi dan misi rancang untuk mewujudkan perubahan positif dan memberikan manfaat yang konkret bagi seluruh siswa-siswi SMP Negeri 4 Amlapura. Sebelumnya, sebelum kalian mengerti apakah itu visi dan apakah itu misi, kami akan menjelaskan visi itu apa, misi itu apa. Visi adalah kalimat yang menunjukkan inti dan keinginan yang dimiliki oleh pribadi atau sekelompok orang dengan pandangan ke depan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika visi itu produktif dan dirasa empati yang sangat tinggi sehingga dapat menyebarkan virus positif di lingkungan sekitarnya. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki beberapa visi. Misi yang pertama, 1.
menumbuhkan dan meningkatkan karakter disiplin positif kepada siswa SMP Negeri 4 Amlapura, di mana arti dari disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri seseorang tanpa hukuman maupun hadiah. Kami memilih misi ini karena menurut kami disiplin positif dapat membawa dampak positif bagi kemajuan SMP Negeri 4 Amlapura. Misi kami yang kedua, meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan. Saya melihat bahwa kepedulian siswa terhadap lingkungan sangat kurang. Oleh sebab itu, kami akan meningkatkan kepedulian siswa dan kepekaan siswa terhadap lingkungan. Dan misi yang ketiga, kami akan mengedepankan 3K, yaitu kekeluargaan, keamanan, dan kebersihan. Kami akan mengedepankan rasa kekeluargaan, keamanan, dan kebersihan dalam mengambil sebuah keputusan maupun tindakan yang nantinya akan menjadikan SMP Negeri 4 Amlapura sebagai sekolah yang bermutu. Program kerja, kami juga merencanakan program kerja, yaitu akan dibentuk tim OSIS maupun MPK yang akan bertugas untuk menjaga maupun meningkatkan rasa kekeluargaan, keamanan, dan kebersihan. Misi kami yang keempat, mendorong aspirasi siswa untuk bebas berkreasi dalam pendapat. Di sini kami memiliki konsep bebas berpendapat. Kami juga akan mendorong setiap siswa supaya berani untuk berkreasi dalam pendapat. Program kerja, kami akan membuat kotak saran. Bagi kami, kotak saran sangat membantu dalam menampung pendapat warga sekolah. Kami juga menghargai dan menghormati setiap saran ataupun kritik yang ada. Kotak saran ini juga akan membantu kami para pengurus OSIS maupun MPK untuk bekerja lebih baik lagi. Misi kami yang kelima, mendorong bakat dan potensi siswa. Program kerja, dalam waktu yang kesempatan yang tepat, kami akan mengadakan kompetisi yang akan mendorong bakat dan potensi siswa. Saudara-saudara yang saya cintai, visi dan misi ini bukan hanya rancangan pribadi, tapi adalah representasi dari suara seluruh siswa dan siswi SMP Negeri 4 Amlapura, para guru dan rekan-rekan siswa, mewujudkan tujuan kita bersama. Sebagai penutup, saya ingin berterima kasih atas semangat kebersamaan kita bisa mencapai cita-cita yang mulia ini. Mari kita bersama-sama mewujudkan OSIS yang lebih inklusif dan berdaya guna, dan membawa SMP Negeri 4 Amlapura ini menuju prestasi yang lebih gemilang. Sekian itu dan visi-misi kami. Apa ada pertanyaan dari kalian? Nah, hari ini adalah feedback persiapan PPS dan KPPS melaksanakan tugas pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2025. Nah, adapun materi yang akan disampaikan pada hari ini, yang pertama adalah bagaimana cara pengisian lampu yang akan dilaksanakan pada tanggal 23. Ya. Nah, namun sebelumnya Bapak sampaikan dulu tahap-tahap kerja KPPS. Jadi sebelum hari H, tanggal 23, Bapak minta semua anggota KPPS di bawah koordinasi Ketua PPS pada tanggal 22 jam terakhir, ya jam ke-8 tersebut jam pelajaran, tolong disiapkan tempat pemungutan suara. Si plano ini yang dia nanti kita ke
Paling saya Satu kiri satu orang ya. Masing-masing dalam waktunya di sana. Tapi ada tanya juga. Nah, nanti coba coklat nih. Ambil satu sampai dipilih bisa ya. Kalau misalnya dua jaksa, dan kalau memilih di luar kota ke jaksa, ya. Jaksa walaupun nama walaupun foto di coklat ya. Kalau sudah coklat, lipat kembali masukkan ke kotak suara buah.
Nah, siap. Jeblos ya? Sinta, dengar lu. Dengar beri suara. Bagaimana pendapat Yamuna sebagai satu siswa SMP Negeri 4 Lapura tentang pemilihan ketua OSIS? Ya, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana kesan dan kesan Anda sebagai KPPS dalam pemilihan OSIS tahun 2024 ini? Wah, ini sangat luar biasa. Saya sangat merasa saya ingin berterima kasih kepada Smenpora telah memberikan saya kesempatan menjadi anggota KPPS dalam pemilihan ketua ini. Ini tentunya suatu terobosan besar bagi Smenpora. Karena ini siapa tahu saya nanti kelak bisa dapat menjadi anggota KPPS yang sesungguhnya. Anda bagaimana? Ya sebenarnya agak ribet tapi bisa lah ada pengalaman. Tentunya saya sendiri tidak akan bisa. Saya didampingi oleh anggota-anggota yang luar biasa. Terima kasih saya atas kepercayaan saya dan terima kasih atas saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kedepannya semakin sukses menjadi kelompok pemungutan suara. Bagaimana perasaan Mandik sendiri ketika menjadi calon paslon ketua? Bagaimana perasaannya? Ya perasaannya sih sebenarnya baik-baik saja sih sebenarnya. Cuman kalau saya tidak dipilih kepada teman-teman saya tidak berkecil hati karena apapun yang dipilih pasti untuk kebaikan sekolah juga. Bagaimana setelah mengikuti pencoblosan ini, bagaimana perasaannya? Perasaannya sih sebenarnya ragu sekali sih sebenarnya kalau yang mana tapi ya dari sini tergantung hati dan kepikiran apa yang Setelah mencoblos tadi, adakah pengalaman yang diterima? ada. Jadi di sini kita diajarkan untuk ikut berpartisipasi dalam sekolah, contohnya dalam pencoblosan tersebut. Ya, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama. Jumlah suara yang digunakan 182, perolehan hasil paslon 1. Perolehan suara paslon 1 18 suara, perolehan suara paslon 2 12 suara, perolehan suara paslon 3 150 suara. Jumlah suara tidak sah 1 suara. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 182 suara. 18 suara. Dan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan yang berjumlah 2% dari DPT yaitu 236. Yang ketiga, jumlah surat suara yang digunakan yaitu 203. Dan jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak itu tidak ada di TPS 2. Yang nomor 5, jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan adalah 30. Saya akan menyampaikan hasil dari masing-masing paslon. Di TPS 2, paslon 1 mendapatkan suara sebanyak 32. Paslon 2 mendapatkan suara sebanyak 25. Dan paslon 3 mendapatkan suara terbanyak yaitu 140 suara. Jadi, jumlah seluruh suara sah adalah 197. Dan ada juga surat suara yang tidak sah, yaitu berjumlah 6 surat suara. Jadi seluruh suara yang digunakan itu 203. Itu saja yang Serta guru yang ada di sini. Kali ini saya akan menyampaikan hasil jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Jumlahnya 220. TPS 3. Jumlah suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT TPS 3 yaitu 240. Jumlah suara yang digunakan di TPS 3 yaitu 207. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih atau karena rusak atau keliru coblos tidak ada di TPS 3. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai termasuk sisa surat suara cadangan di TPS 3 yaitu 33. Saya akan menyampaikan hasil suara sah dari masing-masing paslon. Paslon 1 jumlah suara sah 38. Paslon 2 jumlah suara sah 13 dan paslon 3 jumlah suara sah 154. Jumlah seluruh suara sah yaitu 205.
Demikian anak-anak ya. Sekarang diberikan kesempatan ya. Terima kasih khususnya untuk tim Ustaz yang baru menonton video, dukungannya sangat membantu. Intinya terima kasih sudah mendukung. Ya, tanpa kalian kami tidak seperti apa-apa lagi. Bagaimana perasaan paslon nomor urut 3 setelah ditetapkan di rekapitulasi rapat pleno bahwa paslon nomor 3 unggul telak atas lawan-lawannya? Pastinya sangat senang dan siswa-siswi SMP Negeri 4 Amlapura tidak seperti apa-apa dan terima kasih atas kerjasamanya. Kami juga sangat bangga bahwa kami diberikan amanat ini untuk menjaga sekolah SMP Negeri 4 Amlapura. Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2024-2020. Nah, bagaimana? Bisa luar biasa.